Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama Sahabat Lingkungan. Pada kali ini kita akan membahas satu produk lagi dari sampah organik yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Oke, langsung saja kita menuju tempatnya. Oke sahabat lingkungan, kita menuju tempatnya lagi, tempat yang biasa kita kunjungi, ya ini TPS 3R. Ini tempatnya. Nah, di sini sedang ada proses pembuatan produk. Oke, halo Pak Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini kita lagi nyalain mesin pendingin kasih blower lah ya. Oh iya itu. Itu salah satu mesin di betul. TPS 3R Pak ya. Salah satu peralatan penunjang sebenarnya. Ya, jadi untuk kompos di sini kita menggunakan bata terawang, di mana dalam proses pengkomposan itu butuh namanya penjagaan stabil dari suhu. Jadi kita pakai blower. Oke, sebelum lanjut kita jelaskan dari awal dulu Pak. Oke, boleh kita jelaskan bagaimana cara pembuatan kompos, prosesnya bagaimana? Betul. Langsung saja Pak dijelaskan untuk sahabat lingkungan di rumah. Baik. Jadi begini Mas Arya, seperti episode sebelumnya, untuk proses penanganan sampah organik itu terbagi dua. Yang pertama proses komposter tradisional atau yang kita pakai saat ini adalah bata terawang, ya. Yang kedua adalah dengan makhluk hidup maggot. Kita sudah bahas maggot di episode sebelumnya ya Mas ya. Nah, untuk bata terawang sendiri sebenarnya ini diprakarsai oleh konsultan kita dulu waktu kita bangun TPS 3R itu ada namanya tenaga fasilitator lapangan teknis, yaitu Bapak Satori. Alhamdulillah Bapak Satori ini membawakan teknologi penanganan sampah organik berupa bata terawang. Pada prinsipnya bata terawang yaitu pembuatan kompos biasa, cuman memang dia ada di dalam suatu chamber atau tempat, kemudian dia dibuat sedemikian rupa, ditimbun, kemudian ditumpuk dan dikasih larutan penghancur. Maksudnya membantu dalam proses pemumpukan seperti enzim atau aktivator atau juga disebut IM4. Nah, konstruksinya dari bata terawang ini seperti ini. Dia punya tinggi 1 meter, lebar 1,5, terus kemudian panjangnya juga 1 meter. Nah, mereka itu dihitung berdasarkan uji karakteristik. Jadi sebelum kita bangun TPS 3R, kita harus mengadakan sampling dulu terhadap warga kita. Nah, uji karakteristik itu menghitung beberapa sih jumlah sampah organik yang dihasilkan tiap hari oleh warga, juga sampah anorganik dan residu, sehingga ketika dibuat TPS 3R ini penanganan untuk sampah itu tepat karena hitung-hitungannya itu bisa menanggulangi sampah-sampah tersebut. Seperti jumlah pada saat ini kita menerima kisaran sekitar 800 kilo sampai 1 ton per hari untuk total sampah ya dari warga. Nah, kemudian sekitar di atas 70% lah itu terdiri dari sampah organik. Maka daripada itulah perhitungan sampah dan dipilihlah metode bata terawang pada pertama kali dalam pembuatan TPS 3R ini untuk menanggulangi sampah organik. Oke. Nah, gitu. Ini bentuk konstruksinya seperti ini. Oke. Pada dasar prinsipnya yaitu sampah yang kita ambil dari warga, kemudian kita masukkan aja langsung ya. Karena memang dari warga itu kan sudah dipilah Mas. Nanti dipilah kita masukkan ke sini.
kemudian nanti disiram Hmm. dia 4 ya. Iya, Ada iya. 2 teknik, yaitu pertama sebelum masuk ke sini dicacah terlebih dahulu dengan mesin pencacah. Tapi ada juga bisa dengan langsung dimasukkan, kemudian nanti dicacahnya nanti kalau udah jadi kompos. Nah, Oke. teknik yang kedua yaitu dimasukkan langsung dan dicacah nanti setelah jadi kompos, itu akan lebih mudah. Karena kenapa? Karena si sampah tersebut, si organik tersebut sudah sedemikian rupa sudah lunak ya, sudah jadi kompos, sehingga waktu dicacah itu agak lebih gampang sih. Nah itu pertama, keuntungannya adalah untuk lifetime-nya dari peralatan mesin cacah, kemudian juga tidak lama seperti yang di awalnya itu ya. Nah memang itu aja sih Mas perbedaannya. Oke Pak, bisa langsung kita buat bagaimana prosesnya? Kita pilih sampahnya, kemudian kita masukkan, dan Baik, prosesnya bagaimana Pak? Baik, Mas kita lihat dulu sebentar. Jadi kita pertama kali kita ambil sampah ini Mas, sampah yang sudah sekitar 15 hari ini dikeluarkan, kemudian dipersiapkan seperti ini, ya, dipersiapkan seperti ini, kemudian nanti para pekerja mengambil itu sebagian. Nah kebetulan mesin cacahnya masih kita simpan di sana ya, kita masukkan mesin cacah, kemudian nanti dicacah sedemikian rupa, kemudian nanti setelah itu hasil dari cacahan kemudian diayak. Nah dan diayak tersebut jadilah kompos, kompos padat. Nanti contohnya ada di kantor KSM. Iya. Oke. Nah, itu yang mesin itu mesin apa sih, Pak? Ini namanya blower, Mas. Blower Oke. ini adalah kipas angin. Jadi kalau kita membuat kompos itu sebenarnya butuh temperatur yang ideal. Bukan yang maksimal, bukan minimal, karena untuk memperoleh kompos yang ideal, yang baik itu dengan temperatur sekian, itu harus adanya suatu pengaturan temperatur. Nah, disinilah fungsi dari blower itu untuk menjaga temperatur bisa optimal ketika dia jadi kompos nanti. Biasanya kita gunakan ini dalam sehari itu sekitar 10 menit. 10 menit. Ya, 10 menit, kemudian kita selesai 10 menit kita tarik lagi, biarkan selama 15 hari, kemudian kita keluarkan, kita cacah komposnya, kemudian baru kita ayak dan jadilah kompos. Oke, itu teman-teman, itulah proses cara pembuatan kompos dari sampah organik. Dari sampah dimasukkan ke dalam bata terawang, kemudian dibantu dengan alat Namanya blower, kemudian selama 15 hari baru diambil, kemudian dicacah ya, diayak, jadilah pupuk kompos, teman-teman. Ya, jadi selama 15 hari itu juga memang ada sampah yang baru akan masuk, kemudian sampah yang lama akan turun, kemudian nanti kita panennya melalui pintu ini, Mas. Di sini kita tarik, siap cacah. Berarti Ini selama harus siap. 15 hari itu bisa ditambah, Pak? Terus ya, jadi setiap hari pun bisa kita melakukan proses pencacahan dan pengayakan sehingga menjadi kompos. Tapi biasanya teman-teman petugas itu melakukannya sekali saja dalam satu periode, kemudian mempersiapkan untuk periode berikutnya. Oke, baik Pak. Itu teman-teman cara pembuatan kompos teman-teman bisa lakukan di rumah. Bisa praktekkan di rumah. Jadi teman-teman tidak usah membeli pupuk yang lain, tapi pupuk bisa teman-teman ciptakan sendiri. Nah, kalau kendalanya nih Pak, kalau di rumah kan tidak ada tuh mesin seperti itu. Itu gimana Pak? Di rumah sebenarnya ini pertama saya juga mau ngomongin kenapa teorinya itu pakai bata ini, kenapa nggak di plester ya? Karena ini sebenarnya bata ini dibiarkan seperti ini, tidak di plester supaya nanti ada celah udara yang keluar, ya. Nah di rumah itu bisa kita ganti dengan apa? Dengan komposter biasa. Komposter biasa itu bisa berupa seperti bekas ember, bak besar ya, kemudian kita masukkan sampah organiknya, kemudian cuman memang nanti akan keluar namanya cairan ya, namanya cairan hindi. Nah itu memang bagus, itu agak sedikit bau ya. Nah nanti di situ biar aja dia terjadi pengkomposan, proses fermentasi dengan bantuan bakteri dan alami, kemudian itu organiknya itu akan menjadi kompos secara alami. Jadi tidak perlu juga menggunakan alat itu ya. Jadi kenapa memang TPS menggunakan bata terawang, karena memang ini skala besar. Untuk skala kecil rumah tangga kita bisa melakukan
ya dengan peralatan sederhana. Oh bisa ya dengan cara Iya, sederhana Pak ya. Sama waktunya dalam waktu 15 hari 15 juga. hari Mas. Dan dukungan dari penyiraman aktivator atau IM4 itu sangat berpengaruh dalam proses fermentasi dan pengomposan. Oke. IM4 itu apa kalau di rumah IM4. belum tahu? Kalau nggak salah 4 itu generasi keempat dari proses saya lupa stand off-nya alam ininya, tapi dia nanti ada proses IM1, IM2, IM3, IM4 sampai proses keempat dari pencampuran yang awalnya dari gula campur ragi kah apa gitu ya, itu bisa dibuat seperti itu. Oh berarti itu cairan Pak ya? Cairan khusus ya. Cairan khusus untuk membuat kompos ya? Iya, biasanya emulator dia bisa juga untuk yang proses batu terawang ini teorinya itu bisa dari cairan yang keluar nanti. Cairan ini yang keluar kita balikkan lagi. Oh bisa. Karena memang mengandung kandungan bakteri kan, dari pembusuk, sehingga dia bisa membantu dalam proses pembusukan berikutnya. Atau mungkin kalau kita kombinasikan dengan metode yang baru ini Mas, namanya maggot ya, bata terawang maggot. Maggot itu menghasilkan cairan yang akan turun langsung ke kompos tradisional. Jadi tidak usah pakai IM4 tapi bisa pakai cairannya ya Pak ya. Ini adalah penemuan yang terbaru. Oke, terima kasih itu Semoga Pak. bisa membantu. Iya sangat membantu sekali teman-teman di Jelaskan rumah. ya. Bisa dipraktekkan Insyaallah. cara membuat kompos pupuk untuk tanaman teman-teman masing-masing di rumah. Siap. Nah, sekarang kita lihat produk kompos yang sudah dihasilkan oleh TPS 3R. Oke, mari kita ke kantor Mas. Kantor KSM sebelah. Ayo Mas, kita masuk. Oke. Jadi seperti sudah saya janjikan tadi kan ya Mas. Nah, ini kita punya sampel, kebetulan pupuk kita sudah habis. Nah, kita sudah bagikan ke warga dan alhamdulillah memang pasar pupuk ini sementara di atas ini untuk di warga kita ya. Memang Banyak permintaannya untuk buat kompos ini ya. tinggi, sedangkan kita kemampuan produksinya juga masih kurang. Masih terbatas. Iya, masih Ini terbatas. Nah, ini contohnya teman-teman. ya Mas ya. Nah, ini Contoh dari pupuk setelah dia dicacah dan diayak. diayak gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa ready langsung dipakai di mana? Bisa langsung ke tanah. Dan alhamdulillah ini warga banyak yang memakai ini ya. Apalagi kalau ini Mas, kita campur dengan bekas cangkangnya dari maggot. Jadi cangkang maggot itu yang dari kita hasilkan dari maggot tadi kan ada sisa-sisa dari pupanya itu yang sudah kering, kita campur lagi atau diayak kemudian dicampur, itu akan memberikan kualitas pupuk yang lebih baik. Oke. Seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah produk dari kompos. Jadi itu adalah pupuk kompos ya, hitam-hitam seperti itu. Itu yang dihasilkan dari sampah organik. Iya. Teman-teman bisa buat di rumah, bisa manfaatkan di rumah. Jadi teman-teman bisa mengirit biaya untuk tanaman teman-teman di rumah masing-masing. Dan yang pasti pupuk ini sangat bagus Karena memang bukan kimia ya. bukan kimia, Langsung produknya dari organik, dan pasti buah dari tanaman yang dihasilkan oleh pupuk kompos ini akan lebih sehat dibandingkan Insyaallah. pupuk yang lain. tanpa kimia. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Itu Arya. saja. Iya. Seperti yang terakhir Pak nih, sampaikan beberapa saran untuk teman-teman di rumah untuk pembuatan kompos atau memanfaatkan bahan-bahan untuk dibuat kompos. Sebenarnya gampang sekali ya. Maksudnya tinggal kita yang pertama adalah memilah sampah yang benar, di mana sampah-sampah organik kita pisahkan dengan yang organik, kemudian anorganik dengan anorganik ya. Apalagi yang residu yang tidak bisa dimanfaatkan untuk sementara ini. Nah, nanti setelah itu kita bisa buat bak kecil atau satu penampungan, kemudian kita timbun di sana, baik itu terbuka atau tertutup. Biasanya kalau yang tertutup itu nanti jadinya bakteri yang bekerja anaerob ya, akan lebih bau sih biasanya kalau yang tertutup. Kalau yang terbuka itu nggak terlalu bau karena memang dia aerob bakterinya. Nah, nanti kalau teman-teman punya di sekitarnya ada TPS, bisa langsung diamanatkan ke TPS 3R. Karena di situ mereka biasanya punya mekanisme pembuatan kompos, di mana mengadopsi dari beberapa macam teknik pengkomposan, baik itu bata terawang atau maggot
atau ya bentuk yang lainnya dari pembuatan kompos. Baik ya teman-teman sahabat lingkungan, itu Betul. tadi tipsnya dari Pak Topan bagaimana teman-teman bisa Dan satu memanfaatkan. lagi ya, Oh, apa nih Pak? untuk sampah memang kita harapkan sekali bagi para warga yaitu pemilahan dari sumbernya, dimana kita benar-benar memberikan perhatian khusus untuk pemilahan, karena pemilahan yang baik dan benar itu menentukan kinerja kita, menentukan bagaimana proses berikutnya dalam pembuatan kompos kah atau pembuatan produk dari organik dan lainnya, termasuk juga mempengaruhi kinerja dan kesehatan para warga. Jika salah mencampur misalnya sampah medik atau sampah yang berupa masker bekas penyakit dicampur dengan organik, itu kan akan menjadikan suatu peluang vektor penyebaran penyakit. Jadi Oke. pemilahan sangat penting sekali buat kami. Oke, baik. Teman-teman sahabat lingkungan, terima Baik. kasih Pak Tovan Terima kasih, sarannya dan ilmunya hari ini, semoga Amin. bermanfaat dan Amin. bisa dipraktekkan oleh teman-teman di rumah. Sekian dari kami, salam terakhir dari kami yaitu salam sahabat lingkungan 3R.